Iyalah. Ini kan Jangan malu-malu lah, baca aja, nggak apa-apa kok. Biar semua orang, biar dunia tahu Paulus itu perampok. Silakan. enggak, itu sarkas. Karena sarkas itu Itu bukan merampok beneran. Loh, Cuma di situ bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa, bosku? Jangan Anda menyembunyikan Iya, kebenaran. itu. Itu tidak bagus. itu gaya hiperbolis. Ya. Ngerti nggak? Heha. Hehehe. Gaya hiperbolis. Iya, kamu ngerti bahasa sarkas nggak? Oh, Jadi ngerti bahasa sarkas. Si bala. Anda kan nanya, mana buktinya Paulus merampok? Saya kasih data. 2 Korintus 11 nomor 8. Kenapa Anda nggak mau membacanya? Paulus mengaku jemaat-jemaat sulau kurampok, telah kurampok. Paulus itu perampok. Itu dalil. Cara rampoknya gimana? Iya, Cara mana aku rampoknya tahu, gimana? tanya Paulus. Mana aku tahu. Kenapa saya yang mau tanya, lucu abang ini. Tanyalah Paulus. Gimana caramu merampok, kawan? Tanyalah Paulus. Ada. Lu, nggak ada. Dalilnya jelas kok. Buktinya kalau dia nggak merampok, kenapa ada ajaran tentang Torah di agama orang asing di luar Yahudi? Torah itu punya orang Yahudi. Oke? Yesus Tuhan hanya untuk dilantik hanya untuk orang-orang Farisi. Terus kenapa Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan banyak orang? Yesus kan hanya Tuhan untuk segelintir orang doang. Hanya untuk orang-orang Farisi, ahli Torah yang membencinya saja. Tuhannya Yahudi melantik Yesus sebagai Tuhan mereka. Datang Paulus membesar-besarkan ketuhanan Yesus kepada bangsa asing. Karena dasar bangsa asing tidak mau menyembah orang India, maka dia menyembah orang Yahudi. Tuhan lantikannya itu yang kalian sembah. Dan Tuhan yang kalian sembah itu adalah Tuhan khusus kepada para pembangkang Yesus. Begitu, Camone. Oke, siapa yang disembah oleh Tuhan? Oleh Tuhan yang diajarkan Paulus siapa? Lah, Yesus kan? Yesus itu Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk orang Farisi, ahli Taurat yang tidak percaya kepada Yesus. Ya. Lalu kenapa sebelum Paulus menjadi pengikut Kristus, kenapa dia mencari Kenapa saya ini cuma ajaran Paulus yang menurutmu jahat mana cuma? menjadikan Tuhan lantikan itu sebagai Tuhan keluar bangsa Yahudi. Yesus itu Tuhan hanya untuk orang jahat. Paulus rampok itu lalu ajarkan ke bangsa non-Yahudi bahwa Yesus itu Tuhan. Memang Yesus itu Tuhan, tapi hanya untuk orang jahat saja. Dilantik dia menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat yang telah menolak Yesus. Bukan dijadikan Tuhan untuk seluruh dunia. Baca khotbah Petrus KPR 2 nomor 36. Tapi sang Paulus ini namanya serigala, menyesatkan bangsa luar Yahudi untuk menjadi pengikut agamanya, menuhankan Tuhan yang dilantik ini. Makanya Yesus mengatakan di Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, kan orang menjadi pengikut agamamu, setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa orang Kristen ini orang neraka? Karena percaya Paulus untuk menuhankan Tuhan yang dilantik untuk orang-orang Farisi. Tuhan lantikan, Tuhan yang dibentuk, yang dibuat untuk orang jahat, untuk disembah mereka orang jahat ini. Karena mereka tidak menyembah Tuhan yang benar, maka Yesuslah yang mereka salib, diangkat
menjadi Tuhan bagi mereka oleh Tuhan yang betul. Datang Paulus membagi-bagikan itu kepada bangsa asing, ketipulah. Bangsa asing daripada dia menyembah Sahrul Khan, Amir Khan, Amito Bachchan, mending dia nyembah Yesus. Gitu. Jadi jahatnya di mana coba kalau nyembah Yesus, jahatnya di mana? Ya jahat lah, kok diulang-ulang. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu dilantik menjadi sembahan bagi orang jahat. Coba kau baca tuh Petrus itu berkhotbah di KPR 2 tuh. Yesus ini seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan telah dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan dan Kristus untuk siapa? Untuk orang jahat. Si Paulus mengambil ajaran itu, membagi-bagikan ke bangsa lain. Bangsa lain ikut-ikutan menjadi jahat dan bahkan menjadi orang neraka. Karena sebenarnya yang harus disembah itu adalah Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Ishak. Bukan Eloa Parisi. Eloa Parisi itu Yesus. Dia adalah Tuhan-Tuhanan yang dibentuk, istilahnya Tuhan KW yang dibentuk oleh Tuhan yang asli sebagai hukuman kepada orang Farisi karena mereka memang adalah orang neraka. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan diri dari api neraka? Maka dia dihukum. Al-Quran mengatakan wa qaulihim, maka kami hukum mereka dengan ucapan mereka. Maka orang Farisi tidak ingin masuk neraka sendiri. Maka dia ajak orang bangsa asing juga masuk neraka. Dengan cara apa? Dengan mengajak orang lain menyembah kepada Tuhanan mereka. Gitu, masa nggak paham? Gimana sih lu Jangan pura-pura nggak paham dong. Tindakan konkretnya itu apa? Kau bilang orang nyembah Yesus itu jahat. Jahatnya di mana jahatnya? Loh, jahat apakah dong. menyakiti kamu? Tuhan yang benar itu adalah Eloa Abraham, bukan Eloa Farisi. Eloa Farisi itu Yesus, sedangkan Yesus hanyalah Tuhan skala kecil yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel sebagai nabi, tetapi orang-orang jahat menolaknya, maka dia dihukum dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan mereka. Karena ada nubuatannya, musuh-musuhmu akan aku biarkan, engkau akan menginjak musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Siapa musuh-musuh Yesus? Orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ahli Taurat yang membencinya itu dijadikan sebagai tumpukan kaki Yesus. Maka mereka menyembah Yesus, mempertuankan Yesus, menjunjung Yesus. Datang si Paulus, dasar keturunan Benyamin, merampok Tuhan yang baru dilantik ini menjadi Tuhan bagi bangsa asing, termasuk kalian. Andai saja Paulus itu mengajarkan untuk menuhankan Eloa Abraham, berarti Paulus harus mengajarkan Taurat kepada bangsa asing. Tapi faktanya, dia menggantikan itu semua, membatalkan itu semua, lalu melantik Tuhan lantikan ini menjadi Tuhan bagi bangsa asing. Ya Allah ya Karim, sampai segitunya Anda nggak paham juga. Anda kayak jaringan saya juga nggak paham tentang ini. Kenapa sih jaringan saya ini? Sudahlah, bertobat aja cuma. Loh, aku pula yang kusur bertobat. Ya Allah. Anda lah yang harus menyadari bahwa Paulus telah membagi-bagikan hasil rampokan, yaitu Tuhan palsu yang dia bagi-bagikan, sehingga kalian terima Tuhan palsu itu. Makanya kalian itu apa? Kelabakan, bukan? Di mana buktinya Yesus Tuhan? Oh, dia itu manusia seutuhnya, tapi manusia Tuhan seutuhnya. Dia itu 100% manusia dan 100%. Kenapa bisa kayak begitu? Karena sejatinya itu hanyalah Tuhan mainan untuk orang jahat. Makanya Yesus mengatakan apa di Matius 12, 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Siapa yang menerima tanda jahat itu? Ya Kristen. Kristen setiap tahun memperingati kebangkitan hari ketiga. Padahal itu adalah tanda untuk orang jahat. Masa nggak paham? Orang-orang Farisi ahli Taurat yang membenci Yesus, yang menyalib Yesus, dihukum oleh Tuhan. Dengan cara apa? Yesus menjadi junjungan mereka. Yesus menjadi raja mereka, Tuhan mereka, sembahan mereka. Itu sebagai hukuman. Padahal Yesus ini adalah
menyembah kepada Tuhan yang betul. Tapi karena ditolak, marah Tuhan. Kau tolak anakku, kau tolak hambaku ini, maka aku akan jadikan engkau menjadi budaknya. Sembah dia. Baca KPR 2 nomor 36. Seluruh Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Padahal kalau kita lihat Yesus itu, dia dari sejak lahir sudah Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Iya kan? Dari kecil, dari lahir dia sudah Kristus. Tapi untuk orang jahat, nanti jadi Kristus bagi mereka pada saat mereka menyalib Yesus. Itu fakta, itu real. Gak bisa Anda bantah. Datang si Paulus keturunan Benyamin serigala ini memanfaatkan itu. Daripada orang asing nyembah Krishna, nyembah Amir Khan, Sahrul Khan, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, mending aku jual Yesus untuk mereka sembah. Yesus lebih keren, lebih mudah dijual. Karena Yesus membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta, lebih laku dan terbukti berhasil. Orang-orang Roma menerima itu dan melantik Yesus pada abad keempat menjadi Tuhan mereka, menggantikan Zeus. Makanya masih ada Natalan, makanya ibadahnya Sandai, hari matahari. Kenapa? Karena sejatinya Yesus itu hanya menggantikan nama, tapi predikat dia sebagai dewa itu tetap berlangsung. Begitu, itu fakta, itu real. Makanya orang Yahudi hari ini siapa Tuhannya? Bapaknya Yesus kan? Dia tidak menuhankan Yesus. Karena Yesus itu sebagai anak hanya Tuhan bagi angkatan kelompok jahat saja. Mereka hari ini masih menyembah Bapak. Makanya orang Kristen yang menyembah orang yang dilantik ini diludahin kalau ketemu. Ya, jadi apa sih lo? Kata mereka, apa sih lo? Lo kan cuma menyembah makhluk yang Tuhanku lantik menjadi Tuhan. Oke, jadi Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Bang Zuma sama atau beda? Berdasarkan Al-Quran ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Kami beriman kepada Tuhan yang sama menurut Al-Quran. Tapi menurut Bible ada data di dalam Kejadian 17 nomor 6 nomor 7 bahwa Tuhan mengangkat perjanjian kekal bahwa Abraham dan anak-anaknya beserta keturunannya akan menjadikan Tuhan yang datang kepada Abraham itu sebagai sembahan mereka sebagai perjanjian kekal. Inilah perjanjian kekalku bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Gitu. Makanya Bani Israel tidak pernah ribut dengan Bani Ismail tentang Tuhan. Mereka hanya ribut tentang wilayah. Itu pun di Palestina. Tentang yang lain enggak masalah. Kenapa? Syariat yang datang kepada Bani Israel dan syariat yang datang kepada Bani Ismail itu adalah syariat yang berbeda. Tetapi berasal dari Tuhan yang sama. Itu real, itu fakta. Nah, sedangkan Kristen itu Tuhan yang dilantik. Al-Quran juga mengatakan itu kok. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan 30. Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Siapa yang tidak beriman di situ? Orang Farisi, ahli Taurat, tidak beriman kepada Nabi Isa, kepada Yesus. Mereka malah berusaha untuk membunuhnya. Titik. Tetapi Kristen menjadi korban. Korban siapa? Korban Benyamin. Makanya dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang keluar di luar menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisinya? Siapa ahli Tauratnya? Paulus, menyeberangi lautan menjadi daratan. Siapa pengikutnya? Kristen. Kristen ini korban. Kristen ini bukan ahli kitab. Kristen ini bukan orang Farisi. Tetapi mereka menjadi pengikut ahli kitab dan Farisi. Menyembah kepada makhluk yang dilantik oleh Tuhan untuk para orang jahat dari kalangan Farisi. Tapi kalangan Farisi ini tidak mau masuk neraka sendiri. Maka dia keluar menjelajahi daratan, meraup sebanyak mungkin manusia untuk mempersamainya ke neraka. Yesus mengatakan, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu fakta, itu real. Makanya nanti kalian pengikut Farisi ketemu Yesus, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu fakta tertulis di Bible. Al-Quran wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang orang kafir sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Dan apa yang mereka puji-puji kepada yang disembah selain daripada aku akan diingkari oleh dia yang disembah selain daripada aku. Itu fakta.
Enyahlah daripadaku. Bukankah kami bermujizat pakai namamu? No, aku tidak mengenalmu. Kami bermujizat loh, bernubuat pakai no. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu fakta loh. Itu real. Ada di kitab saudara dan ada di kitab saya. Nah, harusnya Anda jadikan sebagai sampel untuk apa? Untuk membandingkan. Kok bisa Nabi Muhammad tahu? Dia kan tidak sesaman. Dia kan tidak pernah membaca Torah, tidak pernah membaca Injil, tidak pernah membaca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kok dia bisa tahu? Iya, karena dari atas. Sebagaimana Yesus juga berkata bukan dari dia, tapi dari atas. Makanya nyambung, sinkron. Begitu, Bung. Tapi jaringanku lelet di YouTube, kasihan. Gini jaringannya ya. Kok dong? Kemasian enak. Tapi yang di YouTube tetap aja dengar ya. Begitu saudaraku Yosua. Udah ya Bang ya? Udah ya? Bang, thank you Bang. Oke saudara, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Gitu teman-teman. Kan Al-Quran kita yang mengatakan, aku Allah menjadikan iblis sebagai sembahan mereka. Disebabkan karena mereka tidak beriman. Tuhannya Yahudi menjadikan yang mereka salib menjadi Tuhan bagi mereka. Tapi mereka nggak mau sendiri ke neraka. Maka mereka menjelajahi daratan. Mereka menyeberangi lautan. Untuk apa? Untuk mentobatkan orang. Baguslah. Tapi Yesus mengatakan, setelah mereka bertobat, bukannya masuk surga, mereka menjadi orang neraka. Kenapa? Karena engkau wahai Farisi mengajarkan bukan menyembah kepada Tuhan yang benar, tetapi mengajarkan menyembah Tuhan yang dilantuik. Roma 14 nomor 9. Yesus mati. Untuk apa dia mati? Agar dibangkitkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menjadi Tuhan. Kurang apa lagi? Wa iyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tak lain hanyalah iblis yang durhaka. Yohanes 13 nomor 2. Iblis merasuki Yudas. Yudas mengatakan apa? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Apalagi gunanya aku berkata menjawab, kau tidak akan menjawab. Dan apa gunanya aku bertanya, engkau tidak akan menjawab. Dan apa gunanya aku menjawab, kalian tidak akan percaya. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti tadi itu bukan Yesus. Ya iyalah. Begitu teman-teman sekalian. Sederhana kok itu sebenarnya. Kalau teman-teman kita ini mau menggunakan akal, menggunakan data. Ingat di awal saya sudah mengatakan bahwa ketika saudara-saudara kita mempertahankan Yesus Tuhan, ya, memang itu Tuhan, junjungan, Tuhan, penguasa bagi mereka. Tapi ingat, dia hanya Tuhan, penguasa untuk sekelompok orang-orang tertentu saja. Bukan Tuhan alam semesta, bukan. Kenapa? Buktinya Yesus bertuhan. Berarti sudah ada Tuhan. Sudah ada Tuhan sebelum Yesus. Karena Yesus bertuhan kepada Bapa yang ada di surga. Berarti nubuat Nabi Yakub tergenapi. Gitu teman-teman, itu real, itu fakta. Kalau saudara-saudara kami Kristen tidak percaya itu, nggak terima itu, mau kayak mana lagi? Itulah keadaan yang sesungguhnya. Ya, kita berlepas tangan. Yang penting kita sudah sampaikan, kita sudah ajarkan, kita sudah uraikan, datanya ada lengkap. Kalau tidak percaya silakan Anda baca. Kalau Anda masih ragu silakan naik ke sini biar kita uraikan, biar kita jelaskan. Kan begitu Cak Ayu.
YouTube error. Tapi suara saya masih kedengaran kan? Masih kedengaran. Ya nggak apa-apa. Yang penting masih kedengaran. Aku pun heran ini. Kenapa bisa YouTube-nya error? Iya sahabatku, saudara Liswan, aku melihat dan membaca tulisanmu sahabatku. Bang Zuma bisik nanti di YouTube juga. Oke, mari aku bisik. Mari aku bisik. Jangan kasih nama anak kalian dengan nama Benyamin. Nanti kena imbas. Ya teman-teman di YouTube ya. Jangan. Kasih nama Yusuf. Itu bagus tuh. Nama Yusuf aja kasih. Oke. Kalau mau pakai tuh nama Nabi Yusuf bagus. Musa, Harun, Yakub bisa. Jangan Benyamin, jangan. Jangan kalau bisa jangan. Halo, selamat malam. Halo. Iya. Ya, Dari Juma. dari Katolik. Tidak, dari Protestan. Oh, iya silakan buka. Aduh, nggak bisa buka ini ya. Tidak. Kenapa bisa? Boleh bagikan. Maksudnya ini tadi Bang Juma bahas tentang Benyamin ya. Iya. Benyamin yang telah menubuatkan adanya keturunan Yakub, yang berasal dari Yakub, menceritakan Benyamin yang dimana nanti ada serigala dari keturunan Benyamin. Begitu. Ya, maksudnya saya sebenarnya hanya mau membagikan ayat yang sebenarnya menurut saya pribadi tafsirannya di sini serigala yang dimaksud bukan berarti yang jahat, tapi menyatakan bahwa keperkasaan, kekuatan, karena kalau kita lihat di Ulangan pasal 33 ayat 12 itu ada kok berkat atas suku Benyamin begitu Bang Juma. Di Ulangan pasal 33 ayat 12 Bang Juma bisa lihat di situ. Iya, apa katanya? Silakan. Ya, jadi begini katanya, tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Jadi di sini berkat-berkat terhadap 12 suku sebenarnya sudah ada gitu. Jadi pada ayat yang sebelumnya itu ingin menyatakan bahwa Benyamin ini merupakan suku yang kuat, suku yang hebat. Makanya mereka diumpamakan seperti serigala pada zamannya itu. Begitu sih Bang Jumar. Oh iya. Jadi kalau tafsirannya seperti itu kan, keturunan Benyamin kan tidak mungkin juga sepenuhnya jadi serigala. Tapi tidak sepenuhnya juga menjadi kekasih Tuhan. Kenapa? Karena juga dinubuatkan, laku keturunanmu kelak seperti serigala, pada pagi hari merampok, pada sore hari membagi-bagikan. Nah, kalau kita lihat apa yang tertuang di berapa tadi, Ulangan 33 ya, nomor 12. Nah, itu kan di situ dikatakan bahwa kekasih Tuhan yang diam padanya, kekasih Tuhan yang diam padanya. Berarti maksudnya kekasih Tuhan ini Yesus berdiam di tengah-tengah bangsa Benyamin. Kekasih Tuhan, kalau kita mau menafsir ya, kekasih Tuhan itu kan Yesus. Kekasih Tuhan datang kepada keturunan Benyamin, berdiam pada mereka. Kan itu tafsirannya bisa seperti itu, Mbak. Kekasih Tuhan di dalam mereka. Maksudnya Yesus berada di tengah-tengah keturunan Benyamin. Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia di setiap waktu dan seterusnya. Artinya bahwa kekasih Tuhan ini siapa? Kan Yesus katanya. Yang menjadi kekasih Tuhan, orang yang dicintai Tuhan, orang yang disayangi Tuhan, orang yang dikasihi. Yesus, inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Nah, kekasih Tuhan itu Yesus.
berdiam di tengah-tengah Benyamin, keturunan Benyamin. Tuhan melindungi Yesus di setiap saat, dan Yesus di antara lereng-lereng gunungnya dan seterusnya. Itu kalau kita mau mentafsirkan, kalau kita merujuk kepada Kejadian 49 tadi, coba saudara baca dari data 1, 2, 3. Benyamin Yakub sebelum meninggal, dia memanggil seluruh anaknya 12. Anaknya. Lalu diramalkan satu-satu, bukan? Iya, dia kayak kasih perumpamaan bagaimana nanti anak-anaknya ini ke depan. Tapi secara tafsiran ya, yang saya lihat di sini, serigala yang di sini bukan menyatakan bahwa mereka suku-suku yang jahat atau orang-orang yang jahat, namun ini ingin mengumpamakan bagaimana nanti suku Benyamin ini menjadi suku yang tangguh dalam sejarah Israel seperti itu. Jadi bukan menunjukkan karakter yang jahat. Begitu. Atau agresif. Jadi merampas itu bagus. Bisa jadi. Bisa jadi. Maksudnya begini, Bang Juma. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini kan seperti kiasan, seperti itu ya, kiasan. Nah di sini Yakub ingin menyatakan kepada keturunan-keturunannya bagaimana nanti mereka dalam menjalani setiap kehidupan mereka. Jadi suku Benyamin memang dikiaskan seperti serigala ya di sini, yang menerkam pada waktu pagi yang makan mangsanya. Namun bukan berarti mereka di sini untuk menyakiti orang lain atau bagaimana, tapi karakter dari seorang Benyamin itu nanti akan kuat, akan tangguh dalam sejarahnya Israel, seperti itu sih Bang Dima. Iya, silakan aja kalau Anda memahami bahwa menerkam, memakan mangsa itu adalah bentuk kesaktian, bentuk keperkasaan dan seterusnya. Silakan aja Anda memanai itu. Artinya memang karakter daripada Benyamin itu adalah menerkam, memangsa. Habis itu pada waktu petang ia membagi-bagikan harta rampasan. Silakan aja kalau Anda memanainya baik. Tetapi orang juga bisa memanainya jahat. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada serigala, ya nyamar domba. Kan begitu. Poinnya ada di situ. Jadi setiap kita membaca Bible, data itu kita harus sinkronkan, bukan? Maka ketika Yesus mengatakan serigala buas, lalu kemudian orang Farisi, Paulus tidak bisa lolos di situ. Meskipun Anda memaknai Kejadian 49 ini nomor 27, Anda kaitkan Ulangan 2:33 nomor 12, tidak akan pernah bisa menolong. Sama aja. Karena serigala buasnya Benyamin. Lalu kemudian mengambil rampasan, menerkam dan mengambil. Apa artinya menerkam? Paulus menerkam mangsa. Siapa mangsanya? Murid-murid Yesus. Setelah itu hak mereka diambil. Mereka mengaku sebagai pelanjut. Padahal yang disuruh, yang diberikan tongkat estafet adalah Petrus. Tapi diambilnya hak itu. Diterkamnya murid-murid, diambilnya kemudian, lalu mangsanya setelah dia memangsa mangsanya, diambil haknya, lalu dibagi-bagikan ke bangsa asing. Kalian mengenal ajaran Yesus? Kalian mengejar tentang Torah, mengenal Torah, ajaran Yesus dari dia. Ya, jadi begini ya Bang Juma. Dari Paulus. Sebagai seorang yang ya kita punya tafsiran yang berbeda, ya itu kan hal yang maksudnya ya wajar gitu ya, artinya ya itu pendapatnya dari sisinya kami seperti itu. Jadi pastinya kalau kita sebagai seorang orang tua pada saat itu Yakub ya kan, pasti dia berharap anaknya menjadi anak-anak yang doa yang baik lah untuk anak-anaknya, kan pasti begitu. Jadi kalau secara tafsiran yang saya tahu ya yang begini begitu. Jadi kalaupun memang ada yang abang rasa kurang pas, ya itu kembali ke bang tuanya seperti itu. Karena kalau kita melihat Paulus, ketika pun dia memang pada saat di perjanjian baru dijelaskan dia adalah orang yang mungkin menganiaya, dia jahat kepada pengikut-pengikut Kristus. Nah, tapi kita bisa lihat lagi bagaimana dia dipanggil seperti itu, dipanggil untuk bertobat. Tidak ada salahnya orang bertobat gitu. Jadi kita manusia ini ketika memang
ada panggilan dari dalam hati kita ketikanya dulu kita jahat, pasti tidak tidak menjadi suatu halangan ada pertobatan di hari kedepannya seperti itu. Jadi kalau dari saya sih itu gitu. Jadi terima kasih Bang Juma, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Oke, ya silakan aja saudari, nggak apa-apa. Tapi kita harus melihat juga bagaimana Yesus mengecam mereka. Yesus mengecam berarti Tuhan menubuatkan kejahatan juga terjadi terhadap mereka. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Kan Yesus mengecam mereka. Keturunan ular beludak Yesus katakan kepada mereka, bukan? Berarti Yesus membuka tabir itu. Kalau Anda mentafsirkan adalah kebaikan-kebaikan mulu dari ke-12 suku Bani Israel, Yesus malah kebalik. Tapi dan juga pun kalau kita lihat dalam Yehezkiel, ya, kitab Yehezkiel 5 misalnya, bagaimana Tuhan mengatakan bahwa sebab inilah beginilah firman Tuhan Elohim. Apa yang dikatakan firman Tuhan Elohim di situ? Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu, maka apa endingnya? Sepertiga mati dihunus pedang, sepertiga mati kelaparan, sepertiga lagi dihemburkan ke seluruh penjuru mata angin. Itu karena kenapa? Karena memang keturunan mereka ini adalah jahat, tegar tengkuk. Bahkan kalau Anda baca Ulangan 34, apa kata Musa di sana? Konon Musa berkata, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kalian saja kalian melakukan tegar tengkuk, apalagi nanti ketika aku sudah mati. Dan faktanya Yesus datang kan, ditolak, bahkan diupayakan untuk dibunuh oleh mereka, bukan? Maka tafsiran saya itu lebih mengena kepada sasaran dan bukti sejarah daripada yang saudara saya katakan ini. Karena orang Yahudi itu dikenal oleh Yesus sebagai keturunan ular beludak. Kan itu faktanya. Itu real yang terjadi. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya begini Bang Juma. Jadi kalau saya melihat kan, karena saya udah baca nih Ulangan 30 pasal 33, di mana itu berkat Musa kepada suku-suku Israel, 12 suku anak-anak Yakub, ya kan. Jadi ya itulah yang saya tanggap di sini, bahwa kasih Tuhan tetap ada bagi mereka seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang seperti Bang Juma katakan tadi, kayak orang-orang Yahudi, memang iya mereka menolak, saya akui bahwa mereka tidak terima Yesus, karena bagi mereka Mesias itu harus yang wow, turun langsung dari surga, harus yang ya nggak yang sesederhana yang kita bayangkan seperti Yesus yang mereka lihat gitu. Jadi ya itulah yang dihadapi saat ini pun ya terjadi gitu. Apa yang orang Yahudi pada saat itu lakukan, ya saat ini pun ada gitu. Mereka tidak akan terima Yesus yang seperti itu kan. Jadi ya itu keimanan lagi gitu. Jadi bagaimana kita melihat, kalau kita membayangkan ya Mesias yang harus turun dari surga, harus ini, ya silakan saja seperti itu. Tapi kan di sini Yesus ingin lahir ke dunia ini bukan dengan kemewahan atau seperti yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Begitu. Memang mereka udah menolak Yesus pada saat Yesus dikatakan akan ada Mesias, akan ada yang begini. Mereka tidak terima. Ya itu memang benar. Oke, kalau saya ada pada ending pengajaran Yesus di Matius 23 dari data 13 sampai data 39, Yesus sudah memproklamirkan bagaimana Bani Israel ini, Bani Yakub. Jadi kalau saudari masih menyanjung mereka, ya silakan aja. Tapi Yesus mengecam mereka. Kebalikan berarti, Yesus mengecam, Anda malah menyanjung. Kenapa? Karena Anda melindungi Paulus. Itu wajar, itu tidak masalah. Karena Anda mengimani dia sebagai rasul Anda. Tapi yang saya uraikan di sini adalah bagaimana keturunan Benyamin ini melakukan satu tindakan yang seperti serigala, merampas, merampok. Dan apapun itu ceritanya, faktanya memang begitu. Dia mengambil cerita Torah, lalu melemparkan ke bangsa non-Yahudi. Padahal Torah itu hanya untuk bangsa Israel. Dia menceritakan Yesus, padahal Yesus hanya untuk Bani Israel. Dia menceritakan tentang Tuhan yang dilantik oleh Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2. Dia bagi-bagikan ke bangsa lain, termasuk ke Anda. Padahal Yesus Tuhan bagi untuk bangsa Israel saja, khususnya orang Farisi yang telah menyalibnya, bukan untuk Anda. Tetapi karena Paulus kemudian membagi-bagikan sebagaimana dia sudah dibuatkan sebagai keturunan Benyamin, dia menerkam, lalu kemudian memangsa, dia menerkam, habis itu dia membagi-bagikan hasil rampasan. Kan itu sudah terbukti.
bukti bukan? Dari mana Kristen bisa menemukan tentang Yesus? Dari mana Kristen bisa menemukan tentang hari Sabat, tentang sunat? Kalau bukan dari Paulus, tentang Torah. Kalau bukan dari Paulus, dari mana lagi? Nah, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah keluar ke bangsa asing. Murid-muridnya dilarang ke bangsa asing. Cuman Paulus lah yang mengaku diutus untuk bangsa asing, diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Itu fakta, itu real. Jadi ketika saudara membela Bani Israel, silakan aja. Saya berpegang kepada Yesus bahwa Yesus mengecam mereka sebagai orang neraka yang tidak mungkin luput dari sanksi yang diakibatkan oleh nenek moyang mereka telah melakukan penganiayaan terhadap Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya. Itu fakta tertulis Matius 23 nomor 13 sampai nomor 36. Tapi kalau Anda masih menyanjung mereka, ya silakan aja. Itu ke Anda, saudara. Saya kira begitu. Ya, itu aja sih. Iya. Oke, baik. Ya, saya. Kasih ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kita juga mau tutup, Mbak. Di sini udah maghrib. Kami harus ibadah, gitu ya. Jadi kalau ada yang menyanjung serigala, ya silakan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu bukan hak kita untuk melarang, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kan memang Yesus menubuatkan loh, nubuatan Yesus mau dibantai kayak mana ceritanya? Engkau menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Yesus mengecam Bani Israel dalam hal ini orang-orang Farisi, dia malah menyanjungnya. Ya sudah, kan memang sudah dinubuatkan 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Gitu. Kita nggak heran kalau itu. Oke teman-teman sekalian, kita rehat dulu. Habis Isya kita jumpa lagi. Iya Dinda. Kita rehat dulu karena kita mau ibadah. Habis Isya kita kembali lagi. Seperti janji saya usahakan jam 8 kita sudah live. Mudah-mudahan tidak ada yang membuat saya tertarik ya, untuk ada api unggun atau apa, atau banyak nenek-nenek mandi biasanya habis maghrib di kolam banyak nenek-nenek. Serius. Umur 60-an, 67 tahun ada malah. Alasannya terapi. Lucu, nenek-nenek teriak di kolam ya. Kalau saya tidak tertarik, ya kita jam 8 teng. Tapi kalau saya tertarik melihat nenek salto, kan lucu tuh ya kan ya, umur 70 tahun salto-salto di kolam lari. Cepat sampai di air gigi hilang. Nek, dari tadi nenek di bawah kenapa nggak naik-naik? Matanya merah tuh, nyelam terus. Maaf cu, jangan bilang-bilang sama yang lain. Ada apa? Gigi nenek copot. Alamat, ternyata neneknya pakai gigi palsu. Oke teman-teman, kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Mudah-mudahan nanti lihat di akun Wisata Rumah Hobbit ya. Kayaknya dia live nanti, lihat nenek nyelam. Karena saya lihat ada kegiatan perlombaan manula usia 70 tahun, lomba lama-lama nyelam. Saya sampaikan ke panitia, jangan sampai neneknya nggak naik-naik lagi. Awas, kalian tanggung jawab, bukan aku. Baik, paman, kata dia gitu. Oke teman-teman, nanti coba dicek di Wisata Rumah Hobbit, mana tahu mereka live. Nanti juga kita akan gabung di situ. Yang pastinya habis Isya kita live lagi ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat api dimanapun berada. Saya minta maaf dan terima kasih untuk semuanya. Kepada saudara saya muslim, non-muslim maksudnya, ketika ada kata-kata saya yang menjadi aspek kebenaran, membangun kepercayaan diri dalam beragama, baik itu yang dari Quran maupun dari Bible yang saya uraikan, sempat kemudian menyentuh hati saudara, lembutkan hatinya biar bisa dapat hidayah. Tapi kalau itu menggores, maka hadirlah di sini sebentar habis Isya, kita uraikan, kita bahas kembali, mana tahu saya yang keliru gitu ya. Untuk itu saya minta maaf. Tapi kalau ternyata saya yang benar, lembutkan hatinya biar cahaya hidayah itu bisa datang. Kita tutup. Subhanakallah wihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita.
Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Langsung kita pamit maghrib. Semuanya selamat gitu pada selamat. Bye-bye. Dada. Dada. Kok dada? Paha. Kok paha? Leher. Nah itu lebih bagus. Leher. Mana kesakralan seorang nabi itu kalau nabi istrinya kayak 17 kayak Banyumas. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa.